Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah dengan cara berikut. Yang pertama, mengenal karakter peserta didik. Guru harus mengenali karakter peserta didik masing-masing siswa sebelum memulai tahun ajaran baru. Yang kedua, menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran. Setelah karakteristik siswa teridentifikasi, guru dapat menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran yang lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan siswa. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Implementasi kurikulum merdeka menekan pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik juga. Yang keempat, pembelajaran yang fleksibel. Artinya fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks muatan lokal. Dan yang terakhir adalah fokus pada materi esensial. Kurikulum merdeka juga berfokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Pembelajaran berbasis proyek adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Dalam pembelajaran berbasis proyek, peserta didik melakukan eksplorasi penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi. Guru dapat mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum, yaitu yang pertama, dengan menentukan tema pembelajaran. Yang kedua menyusun proyek pembelajaran. Yang ketiga, menyusun aturan pengerjaan proyek. Dan yang keempat adalah menerapkan pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum merdeka. Dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berbasis teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, seperti penggunaan video pendidikan, pembelajaran audio, dan aplikasi pembelajaran. Dan yang kedua adalah pembelajaran berdiferensial. Teknologi dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang ketiga adalah pembelajaran jarak jauh. Teknologi dapat digunakan untuk pembelajaran jarak jauh seperti penggunaan video conference dan platform pembelajaran online. Dan yang keempat yaitu pembelajaran mandiri. Artinya pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan mengakses sumber belajar secara online. Evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan karena dapat memberikan informasi tentang keberhasilan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang memberikan umpan balik bagi pengembangan kurikulum di masa depan. Evaluasi kurikulum juga dapat membantu dalam menentukan kebijakan pendidikan dan mengambil keputusan dalam kurikulum. Berikut beberapa contoh konkret evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama, evaluasi internal. Evaluasi internal dilakukan oleh staf di dalam organisasi yang sedang diteliti. Yang kedua, evaluasi eksternal. Evaluasi eksternal dilakukan oleh pihak luar organisasi yang sedang diteliti.
Dan yang ketiga adalah evaluasi input. Evaluasi input mencakup kesiapan peserta didik, peralatan, dan perangkat pembelajaran, baik dari kualitas maupun kuantitas. Penilaian dalam pembelajaran yang efektif sangat penting untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memahami materi yang diajarkan dan untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran. Berikut adalah contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Yang pertama, penilaian formatif. Penilaian formatif dilakukan secara proses pembelajaran berlangsung dan bertujuan untuk memantau kemajuan belajar siswa. Contoh konkret guru dalam melakukan penilaian formatif adalah dengan memberikan umpan balik kepada siswa secara terus-menerus, mengadakan diskusi siswa, dan memberikan tugas-tugas yang dapat mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang kedua yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran dan bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar secara keseluruhan. Contoh konkret guru dalam melakukan penilaian sumatif adalah dengan memberikan tes, ujian, atau tugas akhir yang dapat mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran.